Kembali bersama kita dari channel Sang Kemas. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari advokasi PPJ. PPJ itu apa, Pak? Persatuan Petani Jambi. Ya, Bapak satu ini adalah Mr. Tawab Ali. Beliau adalah mantan advokasi dari PPJ, Persatuan Petani Jambi, yang berhasil, hati-hati ya, berhasil dalam masyarakat mengambil lahan atau bekerja sama dalam mengambil lahan di lingkungan HPATI ya. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya inilah Bapak Tawab Ali. Kita akan tanya-tanya pagi ini, Pak, tentang channel ini jangan lupa di subscribe channel Sang Kemas ya. Selamat pagi Pak Tawab Ali. Selamat pagi. Ya. Hari ini Bapak sudah hadir di channel Sang Kemas. Kita mau dengar sharing tentang permasalahan lahan di Jambi ini, khususnya di dalam kawasan HPATI ya. Ya, Bapak tahu gimana ini? Kalau kita lihat masalah HPATI yang awalnya memang ada kekeliruan yang diambil ya, mungkin pemerintah terdahulu dalam mengeluarkan izin-izin yang ada di konsesi HTI ini, yang mana awalnya tanpa meng-cross check ke lapangan, yang awalnya rata-rata yang dikeluarkan izin konsesi oleh pemerintah ini adalah HPH ya. Ya, HPH. HPH, izin-izin pada waktu itu HPA. Dan yang inilah kemudian dialihkan menjadi diperuntukkan untuk HTI di Provinsi Jambi. Yang mana HPH tadi ini diumpamakan ya ada izin daripada HPH misalnya 100 ada yang 2000 hektar. Ini setelah HPH-nya habis, tentulah masyarakat setempat di sekitar itu dengan habisnya HPH ini menggarap izin-izin HPH ini. Jadi awalnya ini izin diberikan kepada perusahaan HPH. HPH bukan HPATI ya. Nah, perusahaan. Nah, setelah izinnya habis ya tentulah masyarakat melihat HPH ini tidak digarap, dan kemudian masyarakat di sekitar HPH tadi ini mengelola lahan itu. Ada 100 sampai 200 hektar dikelola ya, artinya tidak utuh lagi lahan HPH ini menjadi yang 2000 karena sudah digarap oleh masyarakat. Contoh itu tadi 200 hektar berarti kan tinggal 1800 hektar. Iya. Nah, belakangan kemudian dari ada perusahaan HTI ya kan konsesi ini, dia tetap mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan seluas 2000. Seharusnya dilihat dari ini kan tidak lagi 1800 ya. Itu harusnya ya. Nah, dengan adanya izin ini yang dikeluarkan oleh kementerian, yang sementara masyarakat yang dibawa di akar rumput ini di desa itu kan cuma dikeluarkan sebentuk waktu itu SKT, surat keterangan tanah, kemudian belakangan juga ada sporadik, dan inilah dasar-dasar masyarakat menggarap areal mereka. Nah, namun setelah adanya izin dari kementerian yang dikasihkan oleh HTI ini, dan inilah yang menjadi acuan daripada perusahaan HTI ini menyampaikan ke masyarakat bahwa dia sudah punya izin. Nah, yang tetap dapat. Nah, di sini terjadi konflik. Nah, sementara masyarakat ini sudah mengelola lahan itu, mungkin ada tanaman karet, sawit di sana. Nah, ini digusur oleh perusahaan dengan alasan dia sudah punya izin dari kementerian. Nah, tentu dalam masalah ini tentu masyarakat itu kan punya dasar legalitas sendiri dan menyampaikan bahwa ini loh, kita juga punya surat, tapi ini yang dikesampingkan oleh perusahaan bahwa ini kan cuma produk desa, sebatas desa, camat gitu kan, sementara kita ini kan dari perusahaan. Nah, inilah yang sehingga terjadi konflik-konflik yang selama ini yang terjadi. Nah, belum lagi areal-areal yang ada areal penggunaan lain yang sebenarnya kewenangan daripada BPN. Nah, ini juga banyak yang dialihkan. Artinya ada izin-izin perkebunan yang harusnya perkebunan, bukan kehutanan ya. Karena di areal APL. Nah, ini juga masuk ke dialihfungsikan menjadi kawasan. Kawasan. Sebenarnya kewenangan itu tidak ada kewenangan Kementerian Kehutanan untuk mengalihfungsikan
APL itu gitu kan. Kalau dari informasi sekarang berapa ribu luasan HP HTI yang ada di Jambi ini? Itu kurang lebih 400-an lah, 400 ya. ribuan. Ada beberapa perusahaan. Oh, berapa perusahaan. Nah, ini akan berdampak jangka panjang kepada masyarakat. Nah, inilah yang masih yang dari kita dari Persatuan Petani Jambi untuk mendampingi masyarakat yang di beberapa kabupaten untuk menyelesaikan ini. Ya. Yang Kalau PPJ sendiri sudah bergerak di mana? Kalau PPJ ini ada yang dia ada 4 kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi, dan Batanghari. Nah, inilah yang dan sudah ada beberapa juga yang kita selesaikan seperti Senyerang gitu kan. Oh, di Senyerang ada yang selesai. Ada yang selesai ya, kemudian di Batanghari. Jadi perusahaan HP HTI ini bergerak di bidang kayu-kayu yang khusus kehutanan. Kehutanan APHT ini ya. Dan sisi lain ada harusnya izin untuk perkebunan. Ya. Jadi ini kan berbatasan nih, HPHTI untuk kehutanan, ya perkebunan APL ya biasanya. Ya begini, yang saya maksud tadi bahwa ini juga ada yang dari apa yang diperuntukkan untuk masyarakat yang di APL juga yang difungsikan ke kawasan gitu kan. Nah, maksud saya ke depan ini harapan untuk kita dalam harapan yang ditujukan kepada pemerintah itu harus menyeleksi dulu lahan-lahan masyarakat yang mana supaya tidak tumpang tindih begini. Ya, kedepannya memang harapan kita ini sebenarnya ini sudah jalan ya. Ada beberapa yang kita masyarakat di desa, di kecamatan, di kabupaten ini kita dampingi. Harapan kita itu ya ini sebenarnya sudah tinggal penyelesaian yang di NKK. Apa tuh NKK? Nota kesepakatan kerjasama gitu kan. Nah, dan juga ini sudah ada payung hukumnya ya kan, sesuai dengan Permen 83 2018 kalau nggak salah. Ini kan dijadikanlah pola kemitraan dari ke perusahaan untuk artinya saling tidak merugikan, saling menguntungkan dengan pola kemitraan. Ya. PPJ sendiri melihat konflik-konflik lahan masyarakat dalam bukan kawasan HP hutan produksi ini gimana? Kan misalkan ada perusahaan perkebunan sawit mencaplok lahan masyarakat. Nah, ini PPJ juga memantau hal-hal seperti ini. Kalau yang di perkebunan ya sebenarnya inilah yang dasar sebenarnya ya kita juga sayangkan ada yang kekeliruan sebenarnya dari perkebunan sawit ini kan ada beberapa item yang harus dilalui, yaitu ada izin lokasi, kemudian ada izin usaha perkebunan, barulah ini terbit HGU. Nah, kadang-kadang izin lokasi ini juga kan tidak sosialisasi ke masyarakat. Nah, izin lokasi kan hanya awalnya kan mencari bentuk untuk pembebasan lahan gitu kan. Izin lokasi. Izin Nah, izin prinsip begitu juga. Izin prinsip setelah terbit izin prinsip kan bagi izin lokasi. Nah, ini kalau ada memang masyarakat yang tidak mau untuk melepaskan haknya, ini kan harus dikeluarkan, diinklapkan. Nah, sementara ini yang kadang-kadang tanpa sosialisasi masyarakat ini tidak pernah menjual, tidak pernah diganti rugi, sehingga lahannya juga dimasukkan di dalam izin lokasi, dan ini juga yang sangat kita sayangkan, dikeluarkan izin usaha perkebunan dan HGU gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang itu tadi tanpa sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Seharusnya baik di izin lokasi maupun di IUP itu kan sudah ada aturan bahwa kalau masyarakat ini tidak mau dialihkan dijual ataupun diganti rugi, ini kan harus dikeluarkan. Nah, seperti yang dikerjakan PPJ saat ini di Tanjab Barat, Tanjab Timur ada ya yang didampingi oleh PPJ? Itu di kawasan hutan produksi. Yang konflik dengan masyarakat di luar kawasan lokasi perkebunan ya? Perkebunan. Itu PPJ juga? Itu dampingan. Dampingan. Ada juga. Ada juga dampingan. Baik pemirsa, hari ini kita sudah mendengar bahwa konflik itu berawal dari rekomendasi kepala daerah terhadap proses pengeluaran izin untuk HPHTI. Iya. Ini menjadi pelajaran juga bagi pemerintah daerah agar lebih selektif dalam memberikan izin-izin pada perusahaan-perusahaan besar, karena yang berdampak itu adalah masyarakat. Bahwa
yang mempunyai lahan real akhirnya ikut tergusur gara-gara diberikan izin HPHTI seperti ini. Apa cross check ke lapangan ke Iya. masyarakat gitu. Apalagi masalah yang PPJ lihat di lapangan. Ya itu tadi masalah-masalah di lapangan yang sekarang ini ya dengan adanya pendampingan PPJ. Nah, sehingga dari masyarakat ini terbantulah sehingga lahan-lahan mereka itu tidak lagi sewenang-wenang daripada perusahaan-perusahaan yang lain untuk menggusur, artinya mengusir masyarakat di tanahnya sendiri. Renteng. Nah, ini masalah pribadi ini. Pak Taufik sendiri ada juga mendampingi selaku lembaga ya di daerah Tanjung Jabung Timur. Itu kemarin ditetapkan tersangka ya. Ya itu di kita Kalau kami cermati itu sebenarnya perusahaan belum mendapatkan HGU. Bagaimana tuh ceritanya? ya ini yang bukan saja lembaga, tapi lembaga ini kan kita sendiri yang sebagai ketuanya di sana dengan nama LSM Tumpas ya. Buat masyarakat penyalur aspirasi yang ada beberapa masyarakat juga di sana yang kita dampingi, yang juga lahan-lahannya masuk yang digarap, yang dikuasai oleh perusahaan. Ini yang kita dampingi dari awal. Nah, sementara masyarakat ini kan belum ada pelepasan hak dia, pembebasan lahan mereka, Iya. sehingga merasa lahan mereka ini kan tetap dia memiliki beberapa masyarakat, sehingga pada waktu itu inisiatif masyarakat ini ingin menggarap, menguasai lahan mereka, dan salah satunya ada masyarakat yang membuat pondok di tanahnya sendiri, lahannya sendiri. Nah, ini juga kita sudah mengajukan ke BPN pada waktu itu supaya perusahaan ini jangan dikeluarkan dulu HGU ya, hak guna usaha dia, karena masih ada permasalahan konflik lahan yang kita dampingi belum selesai. Iya. Itu tertanggal 9 Mei 2018. Nah, yang kita sayangkan kita juga waktu di mediasi itu tertanggal 7 Juli 2018 dengan perusahaan dan BPN di mediasi untuk penyelesaian itu, nyatanya proses HGU-nya tetap berjalan. Nah, sehingga kita juga sudah sempat dilaporkan karena merasa kita ini provokator lah apanya itu ya, sehingga kita jadikan tersangka dan terdakwa. Tersangka ya. Nah, Berapa kali proses sidangnya? proses sidang ini sebanyak kurang lebih 16 kali. 16 kali Cukup melelahkan melelahkan, ya, ya. melelahkan ya. Nah, sehingga alhamdulillah kita juga sudah diputus tanggal 16 Juni 2020 ini ya. Bunyi putusannya apa? Putusannya kita tidak terbukti bersalah, artinya diputus bebas gitu. Iya. Artinya memang di sini aktivis seperti Bapak Taufik Ali ini bisa artinya melawan ketidakadilan itu sendiri, dan beliau membuktikan bahwa kalau benar dan bertahan bisa menang. Ini sebagai contoh bagi aktivis-aktivis yang berada di luar. Nah, harapan ke depan ini apa gerakan dari Pak Taufik Ali? Harapan kita ke depannya ya supaya agar ini sebagai contoh bagi perusahaan-perusahaan yang lain, kalau untuk melihat secara yuridisnya ya, kebenarannya, kalau memang ini memang punya, seharusnya ya tadi dari perusahaan ini kan melihat benar-benar kalaupun dia mau menggarap ataupun suatu perkebunan, nah dia seharusnya kan benar-benar dia ini transparan lah, artinya soalnya kalau yang kejadian seperti yang kita sampaikan ini ya, seperti anggapan masyarakat itu kan ada kerjasamanya antara perusahaan dengan aparat uknum ya, uknum pemerintah gitu. Bagaimana bisa sementara ada sanggahan daripada masyarakat supaya HGU-nya jangan dikeluarkan dan sempat dimediasi, namun ya tetap juga HGU-nya keluar. Iya, main caplok aja ya, main Ya, caplok. seperti yang tadi yang saya sampaikan, tanggal 9 Mei 2018 2018 kita sudah buat sanggahan, tapi nyatanya di bulan Juli 2018 tanggal 30 Juli HGU-nya keluar juga. Keluar juga. Ya, ini. Jadi di sini memang pemerintah itu
ada oknum-oknum tersendiri yang diduga bermain tanda petik ya. Ya, tanda Nah, petik. inilah yang membuat suatu aturan itu bisa saja dilanggar. Padahal harusnya sebelum HGU itu terbit harus betul-betul diseleksi. Ya, proses ya. Ya, ada yang namanya di BP itu ada penitia B itu kan. Nah, inilah yang artinya betul-betul menseleksi apakah sudah layak diterbitkan gitu kan. Jangan kayak masalah yang ini kan kayak dipaksakan. Iya. Ya, HGU itu terbit gitu. Baik pemirsa, channel Sang Kemas hari ini membuka wawasan kita semua untuk bagaimana melihat izin HPHTI di Kota Jambi ini, khususnya sudah hampir lebih dari 300.000 hektar, dan juga konflik masalah, berbagai masalah antara masyarakat pemilik tanah dan perkebunan. Hal-hal inilah yang harusnya menjadi masukan bagi pemerintah di Jambi, supaya hal ini menjadi kajian ke depan, supaya lebih masyarakat yang betul-betul dapat dibela dengan baik. Terima kasih Pak Tal. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.